Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7 tentang Yesus yang memanggil ke-12 murid. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. 12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergi dan wartakanlah, kerajaan sorga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara pendengar setia Renungan Harian Katolik, mutiara pagi yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika seseorang calon presiden telah memenangkan pemilihan presiden, dia akan segera membentuk kabinetnya. Sebagaimana di Indonesia kita hari-hari ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mulai membuat rancangan menteri-menteri yang akan menjadi pembantunya nanti ketika dia menjadi atau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Para calon menteri yang dipilih itu dinilai terlebih dahulu, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh tim yang akan menyeleksi para calon menteri. Kadang ada presiden terpilih yang membuat fit and proper test, ada yang membuat fakta integritas dan sebagainya. Macam-macam boleh. Pokoknya seorang presiden yang terpilih berhak melakukan apapun di dalam pemilihan calon-calon pembantunya, para menterinya. Demikian juga saudara-saudari dalam dunia olahraga, dalam dunia atletik. Kalau seorang atlet direkrut masuk ke sebuah tim untuk mengikuti kompetisi, dia harus terlebih dahulu menunjukkan kualitas mental dan skill yang memadai. Keahlian dan integritas pribadi orang ini begitu penting untuk menjaga kekompakan dan menjamin kesuksesan serta kepercayaan masyarakat. Ternyata dalam pendidikan iman dan maksud saya pendidikan imam, pendidikan calon imam, calon religius masa kini pun saudari-saudara, pola itu masih dipakai. Kualitas pribadi, kerohanian, akademik atau intelektualitas, kemampuan berrelasi atau sosialisasi dan sebagainya, semuanya mendapatkan perhatian. Bahkan seringkali menjadi syarat seseorang diterima menjadi calon imam, calon religius. Bahkan dalam banyak hal saudara-saudari unsur-unsur ini begitu ditekankan sehingga melupakan elemen yang paling penting di dalamnya, yakni apa kehendak dan penyelenggaraan Tuhan. Ini poin pertama yang sangat penting. Lain-lain itu hanya melengkapi saja.
Tak ada gunanya seorang intelektual hebat, cerdas. Tetapi dia sebetulnya tidak beriman, tidak percaya penyelenggaraan Tuhan. Tak ada gunanya orang hebat dalam katakanlah pidato berkhotbah, tetapi sungguh mengandalkan dirinya sendiri dan hanya demi dirinya sendiri, tanpa menghayati bahwa di belakang semua ini ada penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus menyadari bahwa karya pelayanannya di tengah dunia itu tidak akan berlangsung lama. Kemudian kita tahu bahwa dia berkarya hanya sekitar 3 tahun. Ia pasti cukup mampu membaca kemana muarah akhir hidupnya. Maka membentuk kelompok penerus karya itu menjadi sesuatu kebutuhan mendesak. Membentuk kelompok penerus, atau istilah yang sering kita pakai, kaderisasi, itu mulai dilakukan. Mereka membentuk kelompok penerus karya itu, maka membentuk kelompok penerus karya itu merupakan kebutuhan yang mendesak. Ada banyak murid, tetapi dibutuhkan tim inti di lingkaran dalam. Ring satunya Yesus. 12 rasul dipilih. Yang lain itu menjadi murid, tetapi ada 12 orang yang menjadi lingkaran dalam yang dipilih Yesus untuk menyertai dia dari tempat yang sangat dekat. Dengan perutusan yang jelas bagaimana kita dengarkan dalam Injil tadi. Apakah mereka disuruh mendaftar? Apakah kepada mereka disampaikan syarat-syarat untuk menjadi rasulnya? Tidak ada. Apakah mereka diminta untuk menuliskan visi dan misi? Sama sekali tidak ada dalam metode rekrutmen ala Yesus atau kaderisasi ala Yesus ini. Tak ada, katakanlah itu, lomba atau debat terbuka untuk memilih para rasul. Semua atas penyelenggaraan Tuhan sendiri. Tuhan memilih berdasarkan kehendaknya, serta didorong oleh rasa cinta yang dalam. Cinta ini yang akan mengubah dan membentuk mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang matang, pribadi-pribadi yang tahan uji, tahan banting, untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan pewartaan kerajaan Allah setelah berakhirnya karya Yesus di tengah dunia ini. Kalau hari-hari ini saudara-saudari, sejak 2000 tahun lalu, gereja tetap berdiri. Karya keselamatan Tuhan tetap diwartakan. Kerajaan Allah sudah seluas dunia. Itu karena ada Yesus yang berkarya membentuk 12 rasul yang kemudian mereka ini menjadi pewarta. Mulai dari Israel sampai ke seluruh dunia. Pergilah ke domba-domba yang dari umat Israel, kata Yesus pada perutusan pertama setelah memilih para rasul. Pada tahap itu kemampuan interaksi para rasul hanya ada di lingkup Yahudi semata-mata, di lingkup Israel. Mereka belum bisa berinteraksi dengan bangsa yang berbudaya dan berpola pikir berbeda. Proses pengkaderan berjalan tahap demi tahap hingga akhirnya mereka siap untuk diutus ke segala bangsa. Iman diperkaya dalam siara bersama Yesus, daya tahan mereka atau self-endurance
digembleng dalam perutusan yang bertahap itu. Namun, cinta pada misi dan pelayanan itu ditanamkan sejak awal dan tidak boleh memudar. Saudari-saudara umat beriman terkasih, siarah perjalanan hidup ini, perjalanan hidup kita perlu diisi dengan pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Itulah cara paling sederhana menanggapi cinta Tuhan kepada kita. Kadang-kadang di dalam gereja, tidak semua orang dengan mudah, dengan cepat mengatakan iya untuk menerima tugas-tugas pelayanan dalam gereja. Apapun itu, mulai dari pelayanan sebagai anggota Dewan Paroki, sebagai pengurus seksi-seksi, sebagai prodiakon, sebagai lektor, pemazmur, misdinar yang terkait dengan perayaan-perayaan liturgis. Atau apapun itu, tidak selalu mudah untuk mendapatkan orang yang langsung mengatakan siap laksanakan. Seringkali orang merasa bahwa dia belumlah pantas, masih ada orang lain. Saya ini masih banyak kelemahan, masih banyak ketidakmampuan. Atau saya ini masih belum punya banyak waktu karena kesibukan bekerja. Lalu kemudian merekomendasikan para pensiunan untuk menjadi pelayan-pelayan di dalam karya Tuhan melalui gerejanya. Kita belajar hari ini saudara-saudari dari cara Yesus memilih para rasul yang tidak menentukan standar tertentu, yang tidak menentukan kriteria, yang tidak bertanya apakah kamu punya waktu atau tidak punya waktu, yang tidak bertanya apakah kamu sudah pensiun atau tidak. Tapi dia yang memanggil, dan dalam penyelenggaraan yang bijaksana, tugas pastoral, tugas pewartaan, karya keselamatan, tugas pewartaan kerajaan Allah, itu terjadi dan bertahan hingga saat ini di dalam penyertaan Tuhan sendiri yang sudah mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi saudara-saudari, Yesus memilih orang-orang sederhana, orang-orang kecil yang bahkan tidak berpendidikan, tapi yang mempunyai keterbukaan untuk dibentuk oleh Yesus. Demikianlah kita dalam segala tugas pelayanan dalam gereja, apapun bentuknya, kita hanya perlu memiliki keterbukaan untuk terlibat, keterbukaan untuk dibentuk oleh Tuhan, keterbukaan untuk percaya bahwa penyelenggaraan Tuhan di dalam pelayananmu apapun itu akan menjadi nyata manakala kita punya hati yang terbuka dan iman yang percaya akan Tuhan Sang Penyelenggara yang memanggil kita untuk ambil bagian dalam karya-karyanya. Kita belajar dari tindakan Yesus memilih para rasul, orang-orang yang bukan siapa-siapa, tetapi yang telah dibentuknya menjadi rasul-rasulnya yang hebat, yang luar biasa. Semoga Anda, semoga kita semua diteguhkan, dikuatkan untuk menjadi rasul-rasul Yesus pada zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil para rasul untuk menyertai Engkau, mewartakan karya keselamatan. Kuatkan kami juga agar dalam segala panggilan dan perutusan di tengah gereja, di tengah dunia, kami memiliki keterbukaan untuk terlibat, keterbukaan untuk dibentuk, keterbukaan untuk percaya akan penyelenggaraan-Mu yang bijaksana. Dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami, Engkau pun bisa melakukan karya-karya besar. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana karya pelayanan hari ini.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.